Selamat bertemu kembali rekan-rekan sekalian dalam perkuliahan mekanika bahan. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas atau melanjutkan pembahasan terkait dengan daerah Kern atau daerah inti. Kali ini kita akan memberikan contoh soal. Jadi akan diberikan suatu profil seperti pada gambar berikut, yaitu profil IWF ya, yang memiliki lebar sayapnya sebesar 300 mm, tinggi daripada webnya sendiri tanpa tebal sayap adalah 600 mm. Nah, kemudian tebal sayapnya berbeda untuk sayap atas dan sayap bawah. Untuk sayap atas adalah 12 mm, kemudian untuk sayap bawah adalah 20 mm. Nah, kemudian tebal daripada web itu sendiri mengikuti tebal daripada tebal sayap atas, yaitu sebesar 12 mm. Nah, kita diminta untuk menentukan titik-titik penting dalam menggambarkan daerah Kern daripada profil yang kita rencanakan ini. Hal pertama yang harus kita hitung atau kita tentukan adalah kita membagi profil IWF ini menjadi beberapa bagian ya. Yang pertama, bagian pertama adalah bagian sayap atas, kemudian bagian badannya sebagai bagian kedua, kemudian sayap bawah menjadi bagian ketiga. Nah, kemudian kita harus menghitung masing-masing bagian tersebut luasnya. Jadi karena ini adalah persegi panjang, maka sangat mudah kita menghitung luasan daripada masing-masing bagian tersebut. Kemudian kita juga harus menghitung titik pusat ya, titik pusat daripada bagian-bagian tersebut ya. Jadi misalkan kita ambil titik acuannya adalah di sini ya, di serat terbawah dan pada sisi kiri seperti tanda merah berikut ya, maka kita dapatkan bahwa titik pusat daripada bagian 1 adalah sekian. Jadi YC1 sama dengan 626 mm. Kemudian bagian 2 titik pusatnya adalah 320 mm. Terakhir titik pusatnya ya setengah daripada ketebalan daripada tebal flange bawah ya. Jadi 20 mm dibagi 2 menjadi 10 mm. Kemudian kita harus menentukan titik berat keseluruhan daripada penampang IWF ini dengan cara kita menggunakan kaidah yang sudah disampaikan pada materi sebelum ujian tengah semester. Jadi kita dapatkan kalau untuk SC, jadi pusat berat pada tataran sumbu X itu kan, karena ini adalah simetris, maka SC nya sama ya. Jadi pada bagian ini, bagian 1, bagian 2, dan bagian 3 itu sama, SC nya sama, yaitu sebesar 150 mm, jadi berimpit satu sama lain. Oke. Nah, kemudian YC nya yang berbeda tadi sudah kita sampaikan, YC1, YC2, dan YC3 itu berbeda, maka kita harus cari istilahnya resultannya itu di mana gitu. Jadi resultan daripada YC1, YC2, dan YC3 adalah YC itu sendiri, sehingga kita dapatkan menggunakan persamaan berikut. Kita dapatkan YC nya sama dengan 274,867 mm. Nah, kemudian ya, kita harus menghitung inersia terhadap sumbu X ya, dan inersia terhadap sumbu Y. Jadi Anda lihat ini menggunakan kaidah yang sudah dijelaskan pada materi sebelum ujian tengah semester. Jadi kita dapat menghitung inersia masing-masing bagian tadi itu menggunakan rumusan berikut. Jadi 1/12 BH pangkat 3 dikalikan dengan luasannya, luasan daripada bagian tersebut, dikalikan dengan kuadrat daripada jarak pusat berat daripada bagian tersebut terhadap pusat berat totalnya daripada profil yang kita desain ya, sehingga kita dapatkan IX1, IX2, IX3. Begitu juga dengan IE1, IE2, dan IE3 ya. Kemudian IX inersia momen inersia terhadap sumbu X itu kita dapatkan dengan penjumlahan IX1 plus IX2 dan IX3. Begitu juga dengan inersia terhadap sumbu Y, maka kita dapatkan dengan penjumlahan IE1 plus IE2 plus IE3. Nah, kemudian ada parameter penting yang harus kita hitung ya, untuk menentukan daerah Kern atau titik-titik penting yang yang harus kita tentukan untuk membentuk daerah Kern, yaitu ini adalah jari-jari gerasi ya. Pada beberapa referensi notasi daripada jari-jari gerasi ini
bisa jadi bukan I tapi R ya, jadi sama saja. Jadi IX atau RX itu sama dengan akar daripada mengenai inersia dibagi dengan luasan daripada penampangnya ya, sehingga kita dapatkan nilai inersia jari-jari gerasi terhadap sumbu X adalah sekian, jari-jari gerasi terhadap sumbu Y adalah sekian. Jadi kita lihat bahwa inersia penampang sumbu X itu lebih besar daripada inersia penampang daripada sumbu Y ya, sehingga kita dapatkan bahwa inersia dan jari-jari gerasi terhadap sumbu X itu merupakan inersia dan jari-jari gerasi sumbu kuat, sedangkan ini adalah inersia dan jari-jari gerasi sumbu lemah penampang. Oke, nah kemudian misalkan kita pindahkan lagi ya, tadi kita sudah dapatkan titik pusatnya XC dan YC, kemudian kita pindahkan di sini pusat koordinatnya, jadi titik 0,0 nya di sini ya, jadi sebesar 274,857, kemarin tadi sudah kita dapatkan 274,867 ya, dihitung dari serat terbawahnya. Kemudian ininya XC nya tetap sama, tetap di sini ya. Ini kita buat kita ambil sebagai titik acuan baru ya. Nah kemudian kita berikan notasi di sini, misalkan titik ini adalah A, titik ini adalah B, titik ini adalah C, dan titik ini adalah D. Nah kita mulai menghitung atau menentukan titik-titik penting yang dapat kita gunakan untuk membuat daerah Kern. Nah kita ingatkan dulu rumus general atau rumus umum daripada daerah Kern itu adalah seperti rumus berikut ya. Jadi di mana tegangan 0 itu akan bekerja pada serat-serat terjauh ya. Sekali lagi, tegangan 0 itu akan bekerja pada serat-serat terjauh daripada profil yang kita tinjau ya. Oke. Nah, kemudian di sini kita coba tinjau terlebih dahulu sisi AB. Jadi Anda lihat ini adalah sisi AB. Ini adalah sisi AB ya, sisi AB. Nah kemudian Anda lihat sisi AB ini memotong sumbu X di X sama dengan tak hingga. Jadi Anda lihat bahwa sisi ini itu sejajar dengan sumbu X nya, jadi sebenarnya tidak memotong, jadi kita anggap dia memotong pada X tak hingga begitu. Nah kemudian memotong sumbu Y, Anda lihat sumbu Y ada ke atas ya, sumbu Y itu sebesar 357,143 mm ya, 357,143 mm. Jadi total daripada tinggi ini dikurangi dengan tinggi tadi, tinggi pusat beratnya tadi yang kita hitung ya. Kita ambil titik 0,0 nya di sini, sehingga ke atas adalah positif, ke kanan adalah positif, ke kiri adalah negatif, ke bawah juga negatif ya. Nah kemudian kita aplikasikan rumus general daripada daerah Kern ya. Jadi kita masukkan, kita tinjau dua kondisi penting ya. Jadi ketika X sama dengan 0 ya, Anda lihat ketika X sama dengan 0 di sini ya, titik X sama dengan 0, kemudian Y nya memotong di mana? Anda lihat Y nya, koordinat Y nya memotong 357,143 ya. Kemudian Anda aplikasikan rumus ini sehingga mendapatkan YP itu sama dengan minus IX kuadrat per 357,143 mm. Anda dapatkan IX kuadrat itu tadi sudah dihitung di sini ya, tidak ditampilkan, sehingga didapatkan minus 182,616 mm ya. Jadi kalau kita tinjau sisi ini, maka titik penting daerah Kernnya itu adalah di sisi sebaliknya, di daerah sini, minus ya, minus 182,616. Kalau kita tinjau sisi ini, maka titik daerah Kernnya adalah di sisi sebaliknya di sini. Kemudian jika Y sama dengan 0 ya, kita tinjau Y sama dengan 0, tadi X nya adalah tak hingga ya, jadi dia tidak memotong sumbu X sebenarnya, dia sejajar terhadap sumbu X ya, sehingga kita dapatkan kuadrat daripada jari-jari gerasi dibagi dengan sesuatu yang nilainya tak hingga itu sama dengan 0, sehingga kita dapatkan koordinat koordinat titik Kernnya itu 0, minus 182,616 ya. Jadi untuk daerah ini, sisi ini, maka titik Kernnya ada di sisi sebaliknya di sini, 0, minus 182,616 mm. Nah kemudian kita tinjau sisi CD. Kalau tadi adalah sisi di atas ya, sekarang sisi di bawah sama persis dengan kita menggunakan cara yang sama persis ya. Jadi memotong sumbu X di X tidak hingga karena dia sejajar terhadap sumbu X.
dan dia memotong sumbu Y. Anda lihat di sini titik pusatnya di sini, jadi memotong sumbu Y itu di sini 274,857 mm ya. Minus, kita minus karena tadi kita berikan perjanjian bahwa ke atas itu adalah positif, ke bawah adalah negatif ya. Jadi Anda lihat dimasukkan ke rumusan general daripada daerah Kern, Anda dapatkan bahwa YB itu sama dengan minus ya kuadrat daripada jajar regresi terhadap sumbu X dibagi dengan minus 274,857 mm, sehingga Anda dapatkan nilai positif ya, karena ini minus positif 237,287 mm. Kemudian X nya juga sama, karena X nya itu tidak memotong pada sisi tersebut tidak memotong sumbu X atau dia sejajar terhadap sumbu X, maka X nya tak hingga, maka kuadrat daripada inersia jajar regresi kuadrat daripada jajar regresinya dibagi sesuatu tak hingga sama dengan 0. Nah, Anda lihat bahwa koordinatnya adalah 0,237,287. Jadi kalau kita tinjau sisi bawah, maka di sini, maka titik Kernnya adalah di arah sebaliknya di sini ya, positif dia 0,237,287. Oke. Kemudian kita tinjau sisi terakhir ya. Jadi sisi sini ya. Ya, kita lihat sisi sini, ataupun sebenarnya sisi sini dan sisi sini. Jadi sebenarnya bukan terhadap sisi CD, tapi terhadap sisi ini, atau sisi ini dan sisi ini ya. Jadi Anda lihat terhadap sisi ini, maka dia memotong sumbu X, di X sama dengan 150 mm. Jadi kita asumsikan bahwa dia memotong di sini ya. Jadi X nya kan positif, X nya positif ke kanan, X nya memotong 150 mm. Jadi memotong terhadap sumbu X itu horizontal, ini memotong sisi ini ya, sisi ini memotong terhadap sumbu X. Kalau kita perpanjang ke sini, maka ini potongan ini akan memotong sumbu X itu sejarak 150 mm ya. Kemudian kalau kita teruskan, ternyata ini garis ini sejajar dengan garis sumbu Y ya, sehingga memotong sumbu Y di Y tak hingga ya. Kemudian dengan cara yang sama kita masukkan ke rumus general daripada daerah Kern ya. Kita masukkan jika X sama dengan 0 ya, jadi X sama dengan 0, maka Y nya tak hingga karena tidak memotong tapi dia sejajar. Kita hingga, maka Anda dapatkan bahwa YB nya sama dengan 0. Kemudian jika Y sama dengan 0, di sini Y sama dengan 0, maka dia memotong titik ini ya. Ini kalau kita teruskan ke sini, maka garis ini memotong sejarak lebar daripada sayap dibagi 2 ya. Jadi jarak 150 mm. Kemudian XP kita dapatkan minus daripada kuadrat jajar regresi terhadap sumbu Y dibagi 150 mm itu sama dengan minus 28,606 mm. Jadi kalau kita tinjau sisi sini atau sisi sini, maka titik Kernnya adalah di arah sebaliknya, minus ya, minus 28,606 mm. Kalau kita tinjau titik ini, kita tinjau daerah sini, maka titik Kernnya adalah arah sebaliknya sini, di sini ya, jadi positif ya. Kalau ini negatif, ini jadi positif ke sini. Oke. Nah, kemudian kita dapatkan koordinatnya minus 28,606,0. Tapi di sini kita hanya tinjau ya, hanya kita tinjau di satu sisi saja di sini, dan ini berlaku untuk di sini juga, dan berlaku juga kita negatifkan berlaku juga untuk daerah ini, kita negatifkan berlaku juga untuk daerah ini. Jadi karena ini adalah simetris, cukup kita hitung di daerah sini saja ya, untuk ketiga titik lainnya, titik ini ya. Oke. Nah, kemudian kita gambar seperti pada gambar berikut ya. Tadi jadi arah sini ada 28,606,0 ya. Ini adalah minus 28,606,0 yang tadi, karena ini penampangnya tidak sama ya, tidak sama besarnya pada pada garis potongnya, garis sumbu beratnya. Maka di sini memiliki nilai yang berbeda dengan kanan dan kiri tadi. Jadi ini ada minus 2182,616 mm, yang di sana adalah positif 0,237,287 mm begitu. Jadi dari titik tadi, dari keempat titik tadi kita bisa menghubungkan ya,
titik ini ke titik ini menggunakan garis linear, titik ini ke sini garis linear, titik ini ke sini garis linear, dan titik ini ke sini garis linear. Jadi kenapa harus kita membuat daerah kern ini? Kenapa kita tidak hanya menentukan keempat titik itu saja? Kenapa harus kita menghubungkannya? Karena yang disebut sebagai eksentrisitas itu aktualnya dapat terjadi pada arah X dan arah Y, sehingga kenyataannya yang terjadi ya eksentrisitasnya eksentrisitas resultan. Jadi dia merupakan fungsi daripada EX dan EY. Jadi bisa jadi dia tidak pas di sini pada arah X di sini, atau tidak pas di arah Y di sini, di sumbu Y di sini, tetapi dia bisa jadi karena ada EX dan EY, maka resultannya tepat di sini misalkan, atau tepat di sini membentuk garis miring begitu. Sehingga ini harus kita evaluasi apakah dia titik tersebut itu masih di dalam daerah kern atau di luar daerah kern. Kalau di luar daerah kern, ya, kalau di luar daerah kern, maka ada bagian dari penampang yang dia mengalami tegangan 0 ya. Jika dia berada di daerah kern, di garis batas daerah kern, maka serat terluarnya akan mengalami tegangan 0. Jika dia di dalam daerah kern, maka seluruh penampang masih dalam keadaan tekan. Oke, demikian video pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya.